kita bertemu lagi di praktikum dasar-dasar pemisahan dan analisis instrumental. Akhirnya kita sudah masuk ke percobaan yang terakhir. Di percobaan yang keempat ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mengetahui konsentrasi suatu sampel berupa larutan berwarna menggunakan spektrofotometer UV visible. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Pertama, kita akan mempelajari bagaimana prinsip spektrofotometri, kemudian kita juga akan membuat larutan standar, membuat kurva standar, dan pada akhirnya kita akan menentukan konsentrasi suatu sampel berwarna. Bagaimana keseruan praktikum ini? Yuk kita lihat videonya. Halo teman-teman, tidak terasa kita sudah di percobaan terakhir nih di praktikum DDPA. Nah, pada praktikum hari ini kita akan menganalisis larutan berwarna dengan spektrofotometri UV-Vis. Nah, prinsip kerja dari spektrofotometri UV-Vis ini adalah interaksi antara sinar monokromatis yang dihasilkan dari spektrofotometri UV-Vis dengan molekul sampel. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui prinsip kerja dari instrumen spektrofotometri UV-Vis. Nah hari ini kita akan melakukan dua garis besar percobaan atau analisisnya. Yang pertama, kita akan melakukan pembuatan kurva standar, dan yang kedua, kita akan melakukan analisis serta menghitung konsentrasi dari sampel yang sudah diketahui teman-teman. Nah, daripada berlama-lama lagi, langsung saja, mari kita mulai! Spektrofotometer mengacu pada suatu cahaya yang digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel yang akan diuji sebagai fungsi panjang gelombang. Pada spektrofotometri UV visible menggunakan prinsip cahaya, yaitu suatu cahaya monokromatis dilewatkan pada suatu larutan yang cahaya tersebut sebagian akan diserap, dipantulkan, dan dipancarkan. Sumber cahaya pada spektrofotometer UV visible terdapat 3 macam, yaitu tungsten filament lamps yang digunakan pada panjang gelombang sekitar 350 hingga 2500 nanometer. Yang kedua adalah light emitting diodes yang digunakan pada panjang gelombang sekitar 373 hingga 1000 nanometer. Dan yang ketiga adalah xenon arc lamps yang digunakan pada panjang gelombang sekitar 200 hingga 1000 nanometer. Pada spektrofotometer UV visible pula terdapat 4 tipe umum instrumen, yaitu single beam instrumen, yaitu menggunakan satu sinar untuk belangko dan sampel secara bergantian, double beam instrumen, yaitu menggunakan 2 sinar untuk belangko dan sampel, double beam in time, dan multi-channel, yaitu sampel dideteksi dengan grating spektrograph yang di dalamnya terdapat pendispersi cahaya. Adapun alat yang kita gunakan untuk percobaan hari ini adalah gelas kimia, pipet tetes, batang pengaduk, gelas ukur, spatula, labu ukur, mikropipet, neraca digital, dan spektrofotometri UV visible. Di sini kita mempunyai 0,01 molar kalium permanganat yang akan diencerkan menjadi 0,0001 molar. Koma 001, 0,0002, 0,0003, 0,004, dan 0,005 molar.
kita akan lakukan analisis menggunakan alat spektrofotometer UV visible. Ini ada proses inisialisasi. Setelah semuanya menunjukkan oke, maka kita tekan tombol return dan kemudian F4. Software yang digunakan dalam analisis menggunakan spektrofotometer UV visible adalah UV probe. Di sini kita akan menentukan dulu panjang gelombang maksimum dari larutan kalium permanganat. Maka kita pilih menu scanning atau spektrum. Lalu kita pilih metodenya, spectrum method. Karena ini adalah senyawa berwarna, maka kita tentukan panjang gelombangnya dari 800 nanometer hingga 400 nanometer. Kemudian untuk kecepatan scan-nya medium dan sampling intervalnya 1. Kemudian pengulangan 2. Ini adalah proses penyimpanan data. Jadi kamu bisa membuat folder penyimpanan terlebih dahulu. Lalu kita klik OK dan nah ini namanya kuvet. Kuvet yang kita gunakan terbuat dari kuarsa. Ada bagian yang buram dan bagian yang terang. Nah, pertama kita akan masukkan Aquades terlebih dahulu. Jadi kita akan mengenolkan alat. Jadi seperti contohnya kalau kita mau menimbang menggunakan neraca digital, kita harus nolkan dulu. Nah, kalau spektro kita mengenolkannya dengan cara mengisi dengan pelarutnya. Pelarutnya ya, karena pelarutnya di sini Aquades, maka kita nolkan dengan Aquades. Ada 2 kompartemen, dua-duanya berisi kuvet yang telah kita masukkan Aquades. Kita isi kuvet ini kira-kira sampai 3/4-nya saja, tidak perlu sampai penuh. Dan sebelum dimasukkan ke alat, sebaiknya dilap dulu menggunakan tisu. Dilap adalah yang bagian terang. Jadi ketika memegang kuvet, yang dipegang adalah bagian yang buram. Lalu kita masukkan ke dalam kompartemen. Perhatikan arah datangnya sinar. Kita tutup lagi. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi atau softwarenya. Tadi kita sudah mengatur metode, kita auto zero dulu, kita nolkan dulu. Kita tunggu sampai absorbansinya 0. Kemudian kalau sudah, kita klik baseline. Kita pastikan lagi panjang gelombangnya yaitu 800 hingga 400 nanometer. Kita klik OK. Lalu software atau alat akan membuat baseline atau garis dasar pada saat absorbansinya 0. Ini untuk patokan ya. Kita tunggu. Baik, sudah. Nah, kita akan mulai menentukan panjang gelombang maksimum kalium permanganat. Kita ambil salah satu larutan saja. Kita ambil larutan induknya tadi yang konsentrasinya paling besar. Kita masukkan ke dalam kuvet. Kuvet yang sama dengan yang tadi ya. Ini jangan lupa dilap menggunakan kain atau tisu. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam kompartemen. Jadi yang diganti adalah kompartemen sampel, sedangkan kompartemen blanko atau Aquades tetap. Nah, kita
kita kembali lagi ke komputer, maka langsung kita klik start, maka dia akan mulai membaca serapannya dari rentang 400 nano hingga 800 nanometer. Sudah nampak spektranya. Di sini ada 3 puncak, namun kita bisa pilih. Nah, ini tadi pengulangan ya, maka ini pembuatan spektrum yang kedua, karena tadi dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Oke, kemudian kita bisa melihat puncaknya. Ada 3 puncak di sini. Kita cari puncak dengan absorbansi terbesar, yaitu 525 nanometer. Absorbansinya di situ sampai 1,704. Setelah kita menentukan panjang gelombang maksimum, kita akan membuat deret menggunakan larutan standar. Nah, yang kita pilih menunya adalah photometric. Seperti biasa, setelah klik photometric, kita klik method. Photometric method, kita pilih panjang gelombang sesuai dengan yang tadi kita peroleh di prosedur sebelumnya, yaitu 525 nanometer. Kita klik add, lalu next. Kita pastikan jenisnya multipoint, kemudian menggunakan panjang gelombang yang sudah fix. Kemudian kita pilih panjang gelombang 1 525. Kemudian satuannya jangan lupa kita ganti juga menjadi mol per liter. Baik, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini adalah pengulangan sampel 1 kali saja, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian kita next. Yang tadi standar, sekarang sampel. Nah, ini adalah prosedur menyimpan data. Nah, di sini kita akan simpan di G. Nah, tinggal kita kasih nama. Pada kolom file name, kita kasih nama kurva standar. Kita klik open. Nah, kemudian finish. Nah, lalu kita akan mulai mengukur absorbansi tiap konsentrasi. Baik, untuk memudahkan proses analisis, kita tulis dulu sampel ID-nya. Sampel ID 1 adalah STD1 dengan konsentrasi 0 ya, karena kita harus mulai dari konsentrasi 0. Kemudian selanjutnya STD2 konsentrasinya 0,0001. Kemudian STD3 adalah 0,0002. STD4 adalah 0,0003. Jadi teman-teman, yang tertulis pada software ini hanya 3 angka di belakang koma, namun nanti pada akhirnya hasilnya tetap 4 angka di belakang koma, jadi tidak perlu khawatir ya. Memang ini yang terlihat hanya 0,000 saja, tapi nanti pada hasil akhir akan nampak bahwa konsentrasinya adalah 4 angka di belakang koma. Nah, ini kalau sudah, kita auto zero dulu. Auto zero tadi syaratnya kuvet berisi dengan larutan blanko ya, 2 kuvet berisi belangko.
Nah, kita akan mulai menganalisis satu persatu untuk setiap konsentrasi. Di sini yang dimasukkan belangko terlebih dahulu ya, yaitu Aquades. Kita masukkan. Lalu kita auto zero, dan karena ini tidak memiliki konsentrasi, maka langsung saja pada STD1. Nah, kemudian kita akan melihat konsentrasi yang kedua, STD2 ya. Konsentrasi KMNO4 yang pertama, kita ambil kuvet, kita buang belangkonya, lalu kita ganti dengan larutan KMNO4 dengan konsentrasi 0,0001 molar. Kita masukkan ke dalam kuvet. Kurang lebih diisi, minimal diisi sampai 3/4 kuvet ya. Baik, lalu kita masukkan ke dalam alat spektrofotometer. Tutup kembali. Kita kembali ke komputer, kita ukur, kita baca absorbansi untuk konsentrasi 0,001. Ternyata muncul absorbansinya 0,172. Kita lakukan hal yang sama untuk keempat larutan yang lain. Nah, di sebelah kanan dari standar table kita bisa melihat ada kurva linier. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, kita bisa langsung mengetahui persamaannya, kemudian regresi linearnya dengan cara mengklik kanan, kemudian kita pilih properties, kita checklist bagian graph, equation, dan R kuadrat, maka kita bisa tahu persamaannya dan nilai R kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita membuat kurva linear, kita bisa menentukan berapa konsentrasi sampel. Kita ada 2 sampel. Kita tulis dulu sampel ID-nya, itu sampel 1 dan sampel 2. Nah, kita akan lihat berapa kadar atau konsentrasi KMNO4 pada sampel 1. Kita tuangkan sampel 1 ke dalam kuvet. Kita masukkan ke dalam kompartemen. Jadi teman-teman, bagian kompartemen yang diganti adalah bagian yang dekat dengan praktikan ya. Kemudian kita baca absorbansinya, lalu kita bisa peroleh konsentrasinya 0,4. Kemudian sampel 2. Kita masukkan, sekali lagi yang diganti-ganti adalah yang dekat dengan praktikan. Nah, ini kita lihat berapa konsentrasi dari sampel 2, ternyata kita peroleh 0,603. Seperti itu cara menganalisis menggunakan alat spektrofotometer serta prosedur menggunakan software UV probe. Nanti teman-teman akan diminta membuat kembali kurvanya, kemudian
juga menghitung konsentrasi sampel berdasarkan kurva yang sudah diperoleh. Kemudian ini adalah cara untuk menyimpan data, bisa di-print dalam bentuk PDF. Kita cari lokasi penyimpanannya, lalu dituliskan pada kolom file name penentuan konsentrasi senyawa KMNO4. Kita oke, kita tunggu. Baik, lalu bagaimana cara mematikan spektrofotometer UV visible? Kita klik disconnect, kemudian kita ambil kuvet yang berada pada alat, kita klik return, kemudian F4, dan setelah muncul mode menu, langsung kita tekan tombol off pada sisi kanan alat. Dan jangan lupa masukkan silika gel ke dalam kompartemen sampel agar kompartemen sampel tetap dalam keadaan kering. Nah teman-teman, gimana nih perasaannya setelah mengikuti praktikum DDPA dari awal hingga akhir? Harusnya menyenangkan lah ya, Iya kan? Dan kami juga harap semoga laporan teman-teman itu mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti praktikum DDPA dari awal hingga hari ini. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dan kekurangan selama praktikum DDPA ini berlangsung. Aku Royce, Aku Stella, dan Aku Novi. kami pamit undur diri dan Sampai jumpa di praktikum lainnya. Dadah! Oke teman-teman, bagaimana keseruan praktikum hari ini? Menarik bukan? Nah, setelah ini teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan pertanyaan pasca praktek dan membuat laporan akhir. Dan ini adalah praktikum kita yang terakhir. Semoga keempat praktikum yang diberikan dapat memberikan manfaat yang besar untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi di praktikum di semester depan. Sampai jumpa.